Bab 946. Bagaimana dengan penjelasan ini? Pada saat ini, Angel langsung berhenti menangis. Nada bicaranya terdengar sangat yakin. Kak, kakak jangan ceroboh. Jani melirik sopir yang sedang mengemudi, lalu segera menasihati kakaknya. Ada beberapa hal tidak bisa dikatakan Jenny di hadapan sopir tersebut. Benar, Nyonya Muda. Anda tidak boleh ceroboh. Sopir yang sedang mengemudi itu juga ikut menasihati Angel. Ci, Nyonya Muda, siapa yang kamu panggil? Nick adalah bajingan. Kalian semua adalah bawahan bajingan itu. Kakakku tidak akan menjadi Nyonya Muda keluarga Wijaya. Jenny sontak menoleh dan berteriak pada sopir itu. Akan tetapi, sopir itu sangat tenang. Dia berkata dengan suara ringan. Nick tentu saja tidak berhak, tapi Tuan Muda Valentino berhak, kan? Apa katamu? Jenny tertegun ketika mendengar jawaban sopir itu. Angel juga sontak menengadahkan kepalanya, lalu menatap sopir muda itu. Tuan Muda Valentino sudah berusaha sangat lama demi memberi Anda yang terbaik. Sopir yang dari tadi tidak berbicara itu kini tidak bisa menahan diri lagi. Sebenarnya apa yang sedang kamu bicarakan? Sorot mata Angel berkilau senang, dia sengaja bertanya lagi. Nyonya Muda, ketika kita masuk ke jalan satunya, aku akan segera menerobos keluar dari konvoi mobil. Kalian harus duduk dengan baik. Sekarang kalian sudah boleh memakai sabuk pengaman. Pemuda itu tidak menjelaskan lebih banyak lagi, dan hanya berkata dengan datar. Begitu mendengar ucapan pemuda itu, Angel seketika tertegun. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sedangkan Jenny yang awalnya tertegun sejenak, kini segera membantu Angel mengenakan sabuk pengaman lalu memakainya sendiri. Pada saat ini, konvoi mobil sedang bergerak perlahan dan sudah tiba ke jalan selanjutnya. Kedua sisi jalan ini juga dipenuhi penduduk kota Neo yang ingin menyaksikan acara pernikahan ini. Apa yang sebenarnya sedang kamu katakan? Apa yang kamu ketahui? Tanya Angel sembari menggertakkan gigi. Nyonya Muda, bukankah Anda terus merindukan Tuan Muda Valentino? Coba Anda lihat, orang yang selalu Anda rindukan itu sudah datang. Supir muda itu hanya tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah depan. Begitu mendengar ucapan pemuda itu, Angel menjadi agak bersemangat. Dia segera menoleh dan melihat ke depan. Pada saat ini, mobil pertama yang ditumpangi Nick itu tiba-tiba berhenti. Alasannya adalah, ada sesosok kurus yang sedang berdiri di depan mobilnya. Pakaian yang dipakai itu tampak sangat compang-camping, bahkan terlihat sedikit bercak darah. Dia seolah-olah baru selesai dihajar orang. Wajah pria itu tidak terluka dan tampak sangat biasa. Pada saat ini, salju mulai turun lagi dan sesosok itu hanya berdiri seorang diri di tengah jalan dan menghalangi jalan konvoi. Dia? Siapa dia? Tanya Jenny dengan kebingungan. Supir muda itu tidak memberi penjelasan, tapi kedua mata Angel sudah memerah. Sosok orang itu sudah tercetak di dalam ingatannya. Meski Angel tidak melihat wajahnya dan hanya melihat tubuhnya, bahkan hanya dengan melihat punggungnya, Angel tetap bisa mengenalinya. Pada saat ini, Angel sudah ingin menerobos turun dari mobil dan berlari menghampiri sosok pria itu. Namun, dia tahu kalau dia tidak boleh menghancurkan rencana Valentino. Sialan! Siapa brengsek itu? Umpat Nick. Tampaknya dia sengaja menghentikan mobil untuk meminta cerutu. Ucap supir. Nick melihat ke depan dengan emosi, lalu berkata, cepat usir pria itu. Jangan sampai menghambat acara pernikahanku. Supir itu mengangguk, lalu mengambil sebatang cerutu berkualitas dan berjalan ke hadapan pria itu. Kemudian, dia melempar cerutu itu ke atas lantai. Ambil cerutunya dan cepat pergi. Kalau kamu menghambat urusan Tuan Muda Nick, aku akan mencabut nyawamu. Umpat sopir itu lalu berbalik pergi. Aku tidak mau cerutu. Ucap pemuda berpakaian lusuh itu dengan nada ringan. Jadi apa yang kamu inginkan? Tanya sopir itu dengan jengkel sembari berbalik menghadap pria itu. Apapun boleh. Sorot mata pemuda itu berkilau penuh arti. Kamu mau uang atau apa? Katakan saja. Di Sandero Kota Neo ini, tidak ada yang tidak bisa dilakukan Tuan Muda Nick. Jawab sopir itu dengan sombong. Hehehe. Pemuda itu tertawa dingin, lalu berkata. Bagaimana kalau aku menginginkan nyawa Nick? Apa yang kamu katakan tadi? Teriak sopir itu dengan marah. Nick juga turun dari mobil, kemudian berteriak ke arah pemuda itu. Ada apa? Tuan Muda Nick. Katanya dia menginginkan nyawa Tuan Muda. Teriak sopir itu segera sembari menoleh ke belakang. Mendengar hal itu, Nick seketika terdiam. Raut wajahnya sontak berubah masam dan memandang pemuda itu dengan dingin. Meski hari ini adalah hari pernikahanku, aku tidak keberatan untuk membunuh orang. Kalau kamu tidak bisa memberiku penjelasan yang memuaskan, hari ini aku akan mencincang lalu diberi makan ikan. Nick memberi syarat. Segera, ada ratusan pria muncul di belakangnya. Pemuda itu hanya tersenyum penuh arti, kemudian berkata. Penjelasan? Begitu mendengar suara pemuda itu, jantung Nick langsung tersentak. Meski suara itu agak serak, Nick tetap saja merasa sangat familiar. Kalau begitu, coba kamu lihat bagaimana dengan penjelasan ini. Selesai bicara, pemuda itu dengan pelan menarik sesuatu dari samping wajahnya. Nick dan yang lainnya, termasuk Angel, Jenny dan para penduduk kota yang berdiri di sisi jalan, mereka semua sedang menyaksikan kejadian itu dengan mata terbelalak. Ketika topeng itu dilepas dan memperlihatkan wajah yang berbeda dengan yang sebelumnya. Astaga! Kakak ipar! Teriak Jenny dengan kaget.
Sementara itu, air mata Angel semakin lama semakin deras, dia sama sekali tidak bisa berhenti menangis. Nick dan beberapa prajurit keluarga Wijaya lainnya sangat kaget ketika melihat wajah pemuda itu. Semuanya bagaikan tersambar petir di siang bolong. Kakakmu, Tommy, kamu itu manusia atau hantu? Pada saat ini, raut wajah Nick seketika memucat. Tangannya yang gemeteran itu terulur dan sedang menunjuk ke arah Valentino. Memangnya kenapa kalau aku adalah hantu atau manusia? Nick, sudah saatnya kamu membayar semua utangmu. Teriak Valentino dengan dingin. Di kedua sisi jalan sangat ramai. Mereka semua mengenali wajah Valentino dan saat ini sedang menatapnya dengan mata terbelalak kaget. Bahkan banyak dari mereka yang langsung mengeluarkan ponsel masing-masing untuk memotret kejadian ini lalu diunggah ke media sosial. Orang terhebat di kota Neu pada saat itu, si Valentino, telah kembali. Tentu saja hal ini adalah berita yang sangat menghebohkan. Akan tetapi, setelah mereka mengeluarkan ponsel, mereka baru menyadari kalau ponsel mereka sama sekali tidak punya sinyal dan tidak bisa membuka internet. Tak peduli apakah itu jaringan panggilan ataupun saluran internet, semuanya tidak bisa dipakai. Ponsel semua orang sama seperti itu. Hal ini membuat orang-orang berpikir sembarangan. Kini, Nick bagaikan disetrum listrik. Dia sangat kaget, heran dan juga merasa bingung. Nick sungguh sangat bingung. Tommy belum mati. Tommy belum mati. Tommy sungguh belum mati. Nick sangat terkejut. Dia pun segera menoleh ke belakang dan berteriak. Tangkap Angel! Ketika berhadapan dengan Valentino, Nick merasa ketakutan, jadi dia tanpa sadar ingin menangkap Angel untuk dijadikan tawanan. Ratusan pemuda segera melaksanakan perintah Nick. Mereka semua sedang bergegas berjalan menuju mobil yang ditumpangi Angel. Bram? 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 Pada saat ini, mobil kedua itu tiba-tiba mengeluarkan suara mesin yang sangat keras. Ban mobil itu sontak memutar di tempat dan memercikan banyak salju. Mobil itu bagaikan seekor hewan buas yang bebas dari kurungannya dan menerobos maju dengan cepat. Bab 947 keluarga Wijaya juga tidak akan bisa melindungimu. Gila! Orang-orang berteriak kaget dan langsung menghindar ke samping. Brak! Mobil ini menabrak bagian belakang mobil di depannya dengan kencang, lalu terus melaju ke arah Valentino. Sialan! Halangi mereka! Seru Nick. Beberapa mobil di belakang juga menabrak mobil itu. Brak brak brak! Tepat di saat ini, lagi-lagi terdengar suara hantaman yang sangat keras. Mereka pun melihat ada dua mobil yang sangat besar melaju ke arah mereka. Dua mobil itu langsung mengagetkan semua orang. Panjang dua mobil itu mencapai 6 meter dengan tinggi lebih dari 2 meter, jarak sumbu rodanya bahkan mencapai 3,5 meter. Seluruh tubuh mobil bagaikan berlapis baja yang mengkilat, membuat orang-orang ketakutan. Gila! Itu mobil perang Patin? Apalagi sudah dimodifikasi. Gila, hebat sekali. Datang dari mana mobil ini? Bukannya tidak dijual di sini. Seketika, orang-orang di sekitar yang hobi mobil pun mulai berseru kaget. Brak! Lamborghini seharga puluhan miliar itu langsung dilindas oleh mobil perang Patin itu. Mobil sepanjang 6 meter dan setinggi 2 meter lebih itu langsung melindas Lamborghini itu menjadi sebuah rongsokan. Mobil itu kuat dan menakutkan, bagaikan sebuah monster besi. Kedua mobil Patin itu berhenti dengan bagian belakang mobil hampir bersentuhan, seketika membentuk garis batasan sepanjang belasan meter. Mobil yang membawa Angel dan adiknya pun berhasil melaju ke sisi Valentino dengan aman. Bam! Pintu mobil dibuka dan Angel langsung melangkah turun. Kemudian, dia segera menghambur ke pelukan Valentino, air matanya masih terus mengalir. Aku rindu kamu, sangat-sangat rindu, kami semua sangat merindukanmu. Ribuan kata, ribuan perasaan terkandung dalam kata-kata ini. Maaf, aku datang terburu-buru, jadi tidak sempat ganti baju. Ujar Valentino sambil menepuk ringan punggung Angel. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Angel memeluk Valentino dengan erat, beberapa saat setelahnya, dia baru melepas pelukannya dengan tidak rela. Jenny juga turun dari mobil dengan matanya yang basah serta dipenuhi dengan tatapan rumit yang ditujukan pada Valentino. Valentino tersenyum melihat Jenny lalu mengulurkan lengannya secara perlahan. Awalnya, Jenny membeku sejenak. Setelah itu, dia juga langsung menghambur ke pelukan Valentino dan memeluknya erat-erat. Valentino tidak berpikir terlalu banyak, dia hanya menganggap Jenny sebagai adiknya. Hei, bermesraalah kalian, nikmati keharmonisan terakhir kalian ini. Karena kalian akan segera mati. Nick sangat marah, matanya seakan-akan mengeluarkan api. Dia berteriak marah ke arah Valentino dan Angel. Sebagai anggota keluarga Wijaya Kota Kama, dia sudah pernah melihat berbagai macam hal. Helikopter saja sudah menjadi alat transportasi biasa bagi keluarga Wijaya. Memangnya Valentino pikir hanya dengan dua mobil perang Patin, dia akan ketakutan. Kalau iya, berarti ini adalah lelucon terbesar abad ini. Valentino melepaskan Angel dan Jenny secara perlahan lalu berkata, kalian lihat baik-baik, hari ini aku akan membalas semua perlakuan tidak adil yang kalian terima. Begitu dia selesai berbicara, langsung ada orang yang membawakan 3 kursi untuk mereka. Valentino pun membawa Angel dan Jenny untuk duduk di kursi itu tanpa sungkan-sungkan. Mereka seperti sedang menonton di bioskop. Tingkah lakunya ini membuat semua orang di sekitar, termasuk Nick, kebingungan. Tahu tidak kenapa aku tidak langsung membunuhmu?
Tanya Valentino sambil melihat Nick dengan tatapan datar. Hah? Kamu? Mau membunuhku? Pakai apa? Dengan 2 mobil G-Patin yang harganya hanya beberapa miliar ini. Atau kamu menaruh harapan pada William dan yang lainnya? Nick tertawa terbahak-bahak, kemudian detik berikutnya dia menghapus senyum di wajahnya dan bertanya. Kalau begitu, aku mau tahu, kenapa kamu tidak membunuhku? Karena aku mau kamu tahu, selama ini aku hanya tidak turun tangan. Kalau aku turun tangan, kamu tidak akan punya kesempatan sedikit pun. Bahkan kalau di belakangmu ada keluarga Wijaya Kotakama, bagiku, kamu tetap hanya sampah. Hari ini, kalaupun keluarga Wijaya datang, mereka tetap tidak akan bisa melindungimu. Ujar Valentino dengan nada tegas sambil duduk gagah di atas kursi. Terlalu enak bagi Nick kalau dia dibunuh begitu saja. Nick sangat percaya diri, jadi Valentino berencana untuk menghancurkan rasa percaya dirinya ini dulu. Begitu Valentino selesai berbicara, kerumunan orang di sekitar langsung terpisah jadi 2. Kemudian, ada orang-orang yang berjalan keluar dari kerumunan. Ada pengusaha sukses yang memakai setelan jas, ada pengawal berpakaian hitam dengan tubuh kekar, ada juga orang yang jelas terlihat adalah mafia dengan ekspresinya yang garang. Selain itu, sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang tidak asing bagi warga kota Neo. Wah, bukannya itu direktur bis dari grup Kingston? Setelah sekian lama tidak ada kabar darinya di kota Neo, sekarang dia kembali muncul lagi. Dengar-dengar, saat itu grup Kingston menyinggung satu orang yang sangat penting dan dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Yang itu juga, itu adalah pemilik pusat kebugaran Napledon dan wirawan. Dulu dia membuka puluhan pusat kebugaran di kota Neo. Wah, mereka sudah kembali. Setelah melihat adegan ini, semua orang akhirnya mengerti. Valentino sudah pulang, tapi dia tidak pulang seorang diri. Kali ini, dia pulang dengan membawa kekuatan yang sangat besar. Tidak ada orang yang begitu terlahir sudah jadi pemeran utama. Takdirmu ada di tanganmu sendiri. Sementara Valentino kembali menjadi pemeran utama dengan usahanya sendiri. Dan wirawan, Wis Kingston, Deskapuraman dan yang lainnya berjalan secara perlahan menghampiri Valentino lalu berdiri di belakangnya. Mata Nick berkilau sekilas lalu dia mencibir dan berkata, hanya dengan sampah-sampah ini, kamu mau menakutiku? Bagaimana kalau ditambah dengan kami? Tepat di saat ini, lagi-lagi terdengar suara seseorang. Orang yang datang kali ini berjumlah hampir 100, mereka semua adalah pengusaha sukses yang memakai setelan jas. Astaga! Itu adalah Alvin Nagasan, Grup Nagasan. Selain itu, ada Direktur Andreas dari keluarga laki kota Neo. Orang tua di belakang itu adalah Lukman Cendana dari keluarga Cendana. Pria parubaya itu adalah Mark Brianto dari keluarga Brianto. Orang-orang di belakang itu semuanya adalah pengusaha-pengusaha besar kamar dagang kota Neo yang akhirnya bergabung dengan asosiasi Valentino Empire. Mereka semua adalah orang-orang di pihak Valentino. Mereka semua sudah pulang. Di bawah tatapan kaget kerumunan orang-orang, Arvin, Andreas, Mark, Lukman serta puluhan orang lainnya berjalan menghampiri Valentino lalu berdiri di belakangnya. Pada saat ini, mereka merasa sangat bangga. Mereka kembali menginjak kota Neo, perasaan ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Beberapa bulan yang lalu, mereka diusir oleh Nick seperti anjing kehilangan tuan dan terpaksa membawa seluruh keluarga mereka meninggalkan kota Neo. Hari ini, mereka kembali di bawah pimpinan Valentino. Angel dan Jenny tercengang melihat adegan ini. Apakah semua ini adalah kekuatan Valentino? Bukankah sebelumnya mereka sudah putus hubungan dengan Valentino? Jangan-jangan mereka melakukan itu hanya di permukaan saja. Sementara di belakang, mereka masih mengikuti Valentino. Melihat adegan ini, Nick akhirnya merasa sedikit panik. Para anggota asosiasi Valentino Empire ini sudah pergi dari kota Neo dan mengembangkan diri di kota lain untuk waktu yang lama. Sekarang, mereka pasti sudah punya kekuatan masing-masing. Saat ini, mereka sudah kembali. Bisa dibayangkan sebesar apa kekuatan yang bisa mereka keluarkan untuk Valentino. Terlebih lagi, selama ini Nick selalu mengira dia sudah membangun usaha yang sangat stabil dan besar di kota Neo. Setiap informasi sekecil apapun tidak akan bisa lepas darinya. Namun, Valentino berhasil membawa begitu banyak orang pulang ke kota Neo tanpa sepengetahuannya. Apakah bawahan-bawahannya sudah dibunuh semua? Masih ada kartu andalan apa yang belum Valentino keluarkan? Valentino melihat Nick sambil tersenyum dan berkata, apa ini cukup? Bab 948 bunuh semuanya. Tanpa menunggu balasan Nick, Valentino melanjutkan. Aku pernah bilang, sebelum aku mati, bagiku semua anak generasi ketiga keluarga Wijaya adalah sampah, kecuali Caroline. Mendengar kata-kata Valentino, amarah Nick langsung berkobar. Memangnya kamu siapa? Kamu hanya bisa bersembunyi seperti kura-kura selama beberapa bulan ini. Sekarang, kamu pikir kamu bisa mengendalikanku hanya dengan membawa sampah-sampah ini pulang? Asal tahu saja, akulah bos kota Neo yang sekarang. Di sini, kedudukanku paling tinggi. Kalaupun tidak ada bantuan keluarga Wijaya Kota Kamar, aku juga bisa membunuh kalian semua. Dulu aku bisa menghancurkanmu sekali, kali ini juga bisa. Setelah selesai berbicara sambil menggertakkan gigi, Nick tiba-tiba mengibaskan tangannya. Wush! Seketika, segerombolan orang yang tak terhitung jumlahnya berlari menghampiri Nick dan berdiri di belakangnya. Mereka terdiri dari ratusan pasukan keluarga Wijaya dan juga para anggota mafia kota Neo yang tak terhitung jumlahnya. Diperkirakan secara kasar kira-kira ada 2.000-an orang. Selain itu, masih ada orang-orang yang terus berlari ke sana dan masuk ke gerombolan itu.
Meskipun kota Neo kecil, kekuatan mafianya sangat besar. Nick sudah berada di kota Neo selama ini. Dia juga mengumpulkan dan melatih bawahannya. Otomatis pasukannya banyak dan kuat. Dengan adanya 2.000-an orang yang berdiri di belakangnya, wajah Nick langsung terlihat sangat angkuh. Kamu punya pasukan, memangnya kami tidak punya? Cibir Danu. Begitu dia selesai berbicara, kerumunan orang di dua sisi jalan dipisahkan secara paksa. Kemudian, pria-pria kekar berpakaian serba hitam berjalan keluar. Kasman, William dan saya berjalan di paling depan. Sedangkan pria tua yang berjalan di tengah baris terdepan adalah Hendrik Harahap. Saat ini, Hendrik sudah tidak kumal dan kotor. Dia terlihat sangat bersih dan rapi. Direktur Hendrik dari Maple Rain Elastad. Itu Hendrik Harahap. Benar, itu Direktur Hendrik. Dia juga sudah tidak ada kabar selama beberapa bulan. Aku mengerti, mereka semua sedang diam-diam berkembang, menunggu kembalinya raja mereka, Valentino Wijaya. Seketika, semua orang yang ada di sana terlihat sangat heboh. Dulu, Maple Rain Elastad milik Hendrik telah diakui semua orang sebagai yang terhebat di kota Neo. Oleh karena itu, nama Hendrik Harahap juga sangat terkenal di kota Neo. Kalian! Melihat orang-orang itu, Nick mulai panik. Hendrik, William dan yang lainnya jelas-jelas sudah dia kurung. Namun sekarang, mereka semua muncul di hadapannya dengan sehat sentosa. Apa artinya ini? Apakah di saat dia menjemput Angel, mereka sudah pergi ke zona pengembangan kota Arteria, lalu pergi ke Flyhope Mansion untuk menyelamatkan William dan yang lainnya? Melihat William dan yang lainnya, tatapan Valentino juga terlihat sedikit tersentuh. Dia sudah bertemu dengan Hendrik subuh tadi. Namun, setelah sekian lama, ini pertama kalinya dia bertemu dengan William dan yang lainnya. Valentino seketika berdiri lalu melihat William dan yang lainnya dengan ekspresi senang. Mata William dan yang lainnya juga memerah. Mereka berjalan menghampiri Valentino lalu langsung berlutut dengan satu kaki. William mengangkat sebuah kain panjang dan berteriak dengan penuh hormat. Tuan Muda Valentino! Kain itu adalah kain yang diberikan Valentino kepada mereka saat dia mengantar mereka pergi. Valentino melihat sekilas ke arah mereka semua, ada 20 orang. Meskipun ada yang terluka parah sampai kakinya pincang, setidaknya jumlah mereka masih lengkap. Hal ini sudah cukup untuk membuat Valentino merasa puas. Kembali ke posisi masing-masing, seru Valentino dengan suara nyaring. Baik. Mereka semua menjawab lalu bergegas berdiri rapi di belakang Valentino. Sedangkan ratusan orang yang ada di belakang mereka juga tetap berdiri diam di belakang Valentino. Seketika, jumlah orang yang ada di belakang Valentino sudah hampir mencapai 1.000 orang. Meskipun jumlah mereka tetap kalah dari Nick, orang-orang di pihak Valentino jauh lebih kuat baik dari aura maupun aspek-aspek lainnya. Harimau pulang, seluruh binatang langsung kembali ke posisi. Tommy Wijaya, dasar sampah. Kamu benar-benar membawa kejutan yang sangat besar untukku. Nick menggertakkan giginya dengan sangat kuat. Setelah itu, tanpa menunggu balasan Valentino, Nick langsung mengangkat tangannya dan berteriak. Jangan pura-pura hebat di depanku, aku akan membunuh kalian semua sekarang juga. Semuanya, jangan pakai senjata api, aku mau mereka mati dipukul. Lebih baik lagi kalau bisa menangkap mereka hidup-hidup, aku mau menyiksa mereka secara perlahan. Dengan perintah Nick, 2.000-an orang di belakangnya langsung mengeluarkan senjata tajam mereka dan menerjang ke arah Valentino. Meskipun jumlah mereka tidak sampai setengah dari pihak lawan, Kasman dan yang lainnya sama sekali tidak takut. Tuan Muda Valentino, apa perintahmu? Teriak Kasman. Valentino menatap orang-orang yang melaju ke arahnya bagaikan kumpulan serangga dengan tatapan dingin. Saat ini, yang terpantul di mata Valentino bukanlah lawannya yang bagaikan kumpulan serigala. Di otaknya muncul segala penderitaan, kesusahan, siksaan yang dia lalui selama beberapa bulan ini. Dia teringat dengan Angel yang tidak meninggalkannya dan hidup susah dengannya yang saat itu memiliki kesadaran seperti anak umur 8 tahun. Hendrik menjaga dan melindungi zona pengembangan kota Arteria seorang diri. Dia mengalami berbagai macam cobaan, tapi dia tetap yakin dengan tekadnya. Demi mencarinya, Kasman, William dan para pasukan keluarga Wijaya lainnya terus dikejar dan diburu oleh Timothy. Dalam semalam, setiap anggota asosiasi Valentino Empire pergi bersama seluruh keluarga mereka meninggalkan kota di mana mereka lahir dan tumbuh besar untuk membangun kekuatan mereka di tempat lain. Chris Nagasan berperang dengan sekuat tenaga dan membangun asosiasi Maple Pavilion di daerah yang sangat berbahaya itu untuk menyiapkan kekuatan yang diperlukannya. Semua ini melintas di otak Valentino seperti sebuah film. Segala penderitaan dan cobaan yang dialami Valentino dan semua orang yang berdiri di belakangnya disebabkan oleh Nick. Semua itu disebabkan oleh orang-orang yang berdiri di belakang Nick. Nick dan yang lainnya berutang nyawa yang sangat banyak. Utang-utang nyawa ini tentu saja harus dibayar dengan darah dan nyawa. Aku tidak tahu akhir seperti apa yang cocok untuk membalas penderitaan yang selama ini dialami orang-orang yang berada di belakangku. Tapi aku tahu, membunuh harus dibalas dengan nyawa, nyawa diganti nyawa. Hari ini adalah hari di mana kamu, Nick Wijaya, membayar utangmu. Valentino berdiri dengan tangan di punggung, nada suaranya terdengar sangat dingin. Mendengar kata-kata Valentino, orang-orang di belakangnya sangat tersentuh. Membunuh satu orang, kamu adalah kriminal. Membunuh puluhan ribu orang, kamu adalah raja. Hari ini, aku adalah raja. Siapapun yang berani menghalangiku, bunuh semuanya. Suara Valentino bagaikan guntur yang tiba-tiba muncul, seketika sampai ke telinga semua orang.
Dia mau membunuh puluhan ribu orang. Baik. Kasman menjawab lalu mengeluarkan sebelah sarung tangan putih dan memakainya di tangan kanan. Orang-orang di belakangnya juga mengikutinya dengan serentak. Di pertarungan yang melibatkan ribuan orang, kalau tidak ada tanda pengenal, kemungkinan salah serang sangat besar. Kasman memakai sarung tangannya lalu mengangkat sebuah golok dan berteriak. Hari ini, darah akan mengalir seperti sungai di kota Neo. Tidak perlu memikirkan akibatnya. Kalaupun langit runtuh, ada Tuan Muda Valentino yang akan menahannya untuk kita. Demi Tuan Muda Valentino, demi Asosiasi Valentino Empire, demi pasukan keluarga Wijaya yang setia, demi semua orang yang pantas dipertaruhkan. Saudara-saudara, maju! Begitu selesai berteriak, Kasman langsung menerjang maju sambil mengayunkan goloknya dengan sangat ahli. Bunuh! Seketika, suara pertarungan memenuhi seluruh udara. Salju turun dengan deras, tanah yang penuh dengan salju diinjak, menjadi sangat kotor dan berantakan. Pada saat ini, salju turun semakin deras. Salju sebesar bulu angsa turun dan menumpuk di kepala orang-orang. Bab 949 sudah terkejar. Salju meleleh di wajahnya, menimbulkan hawa sejuk. Namun, pada saat ini, hati Kasman dan yang lainnya sangat panas, darah mereka mendidih dan semangat mereka menggebu-gebu. Kedua belah pihak seketika saling bertemu. Meskipun kelompok yang dibawa Kasman jumlahnya hanya setengah dari pihak lawan, semangat perang mereka sama sekali tidak berkurang. Semangat mereka bagaikan pisau tajam yang menusuk jantung musuh. Seketika, di seluruh jalan terdengar suara teriakan keras dan suara besi saling bertabrakan, terkadang bercampur dengan jeritan kesakitan. Para pejalan kaki yang berada di kedua sisi jalan pun terpaksa mundur untuk menjaga jarak dari pertempuran itu. Bang! Kelang-kelang! Terdengar suara tabrakan besi yang memekakan telinga. Pada saat ini, bahkan Angel dan adiknya juga terpengaruh oleh suasana di jalanan. Semangat mereka juga mulai menggebu-gebu. Bu! Kasman melompat ke atas sebuah mobil Lamborghini, lalu mengibaskan pisau panjangnya ke bawah dengan sekuat tenaga. Ag! Seorang pemuda seketika terkena kibasanya, darah memercik kemana-mana dan langsung mewarnai area salju dengan warna merah. Sial! Sial! Nick terus melangkah mundur dengan gugup, dia berteriak. Maju terus! Semua orang maju! Bunuh Tommy dan yang lainnya. Aku akan memberi kalian uang tunai 2 triliun. Dengan hadiah sebesar itu, ratusan orang pun maju lagi. Nick bisa membuat orang-orang ini mengikutinya hanya karena uang, di antara mereka tidak pernah ada kesetiaan. Lagi pula, Nick juga tidak memerlukan kesetiaan. Dengan tambahan kekuatan ini, Kasman dan yang lainnya mulai merasa kewalahan. Chris dan yang lainnya belum selesai. Valentino mengernyit. Tuan Muda Valentino, informasi mengenai kota Neo tidak boleh sampai tersebar, jadi mereka harus melakukan pemblokiran dengan sempurna. Jelas Hendrik. Valentino mengernyit melihat Kasman dan yang lainnya perlahan mulai mundur karena serangan lawan. Dia mulai merasa sedikit cemas. Hah? Sudah terkejar? Kau Banau, kami sudah datang. Semua ahli bela diri kota Fero, dengarkan perintahku. Hajar semua orang yang tidak memakai sarung tangan putih. Tepat saat ini, terdengar suara seseorang yang menggelegar. Regi menerjang di paling depan, lalu diikuti oleh Kelvin, Hansen dan para ahli bela diri muda lainnya. Mereka semua adalah ahli bela diri muda yang sudah dikenal di lingkaran seni bela diri kota Fero. Segera setelah itu, para ahli bela diri yang luar biasa kuat itu berlari keluar satu persatu dari bagian belakang kerumunan. Mereka menerjang ke medan perang dengan penuh semangat. 100, 300, 500, 1000. Tim super yang berjumlah lebih dari 1000 orang bergegas maju seperti kawanan serigala. Semua orang ini adalah ahli bela diri, satu orang saja bisa dengan mudah mengalahkan 5 atau 6 orang biasa. Bergabungnya mereka tentu adalah bantuan yang sangat besar bagi pihak Valentino. Bagus! Bagus! Hati Valentino dipenuhi dengan kegembiraan, mereka akhirnya sudah datang. Tuan Muda Valentino, siapa mereka? Hendrik juga terkejut. Dengan kemampuan Hendrik, hanya melihat sekilas saja dia sudah tahu kalau orang-orang ini memiliki langkah yang stabil, aura mereka juga tidak biasa. Mereka pasti adalah orang-orang yang sering berlatih seni bela diri. Mereka dari kota Fero, berada di pihak kita juga. Jelas Valentino singkat. Wah! Hendrik, Arvin dan yang lainnya, serta Angel dan adiknya juga tersentak. Mereka sama sekali tidak tahu bagaimana caranya Valentino bisa mempunyai kekuatan sebesar ini. Orang yang paling terkejut adalah Angel. Dia adalah orang yang paling paham bagaimana keadaan Valentino di kota Fero waktu itu. Ketika Angel pergi meninggalkannya, Valentino baru bisa memiliki tempatnya sendiri di kota Fero dengan bantuan Reis. Bawahannya hanya ada Kasman dan yang lainnya, modal mereka juga sangat sedikit. Hanya dalam waktu sependek ini, Valentino lagi-lagi sudah mempunyai kekuatan yang begitu besar. Benar-benar sangat menakutkan. Bahkan saat ini Wiz dan Deska juga sangat ketakutan. Mereka memang tahu perihal Valentino berpartisipasi di kompetisi ahli bela diri kota Fero. Namun, mereka juga tahu bahwa ingin menaklukkan begitu banyak orang hanya dengan berpartisipasi di kompetisi ahli bela diri hanyalah mimpi di siang bolong. Di kompetisi itu pasti ada banyak kejadian yang tidak diketahui oleh mereka. Kejadian yang bisa membuat begitu banyak orang setia pada Valentino. Di lengan kiri Regi dan yang lainnya, terikat sebuah kain. Di atas kain itu tertulis kata Len. Harus diakui, persiapan mereka sangat matang,
makanya mereka tertunda lumayan lama sampai di sini. Hal ini juga menunjukkan bahwa mereka bertarung demi menang. Kain merah berkibar tertiup angin, terlihat sangat indah bak rudal merah yang menerjang ke medan perang. Namun, orang-orang ini memang memiliki efek seperti bom. Sejak mereka bergabung, Kasman dan yang lainnya seketika mulai melakukan serangan balik, mereka terus-menerus mendorong lawan. Tentu saja, dengan keahlian Regi, dia seorang sudah bisa mengalahkan 10 lawan, sangat menakutkan. Kekuatan tempur setiap ahli bela diri adalah beberapa kali lipat orang biasa. Begitu bertarung, anak buah Nick sudah merasa ada yang aneh. Begitu orang-orang yang memakai kain pengikat merah ini memukul mereka, kenapa terasa sangat sakit? Kenapa reaksi mereka bisa secepat ini? Mereka jelas-jelas membawa senjata, tapi tidak bisa melawan orang-orang bertangan kosong ini. Ini tidak masuk akal. Regi dan seribuan orang lainnya tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dia terus mengeluarkan jurus mematikannya. Dalam waktu singkat, orang-orang di sisi Nick dihajar habis-habisan. Mereka sama sekali tidak bisa melawan. Mata Nick terus berkedip, dia semakin gelisah. Dia hanya bisa terus berteriak, menyuruh lebih banyak orang untuk maju. Di sekelilingnya ada seratusan pasukan keluarga Wijaya yang melindunginya setiap saat. Pasukan keluarga Wijaya ini semuanya memegang senjata api. Nick sangat aman dilindungi oleh mereka. Sebelumnya, karena melihat jumlahnya lebih banyak dari pihak Valentino, demi membuat Valentino terpukul, Nick sengaja melarang mereka menembak. Sekarang, mau menembak pun sudah terlambat. Saat ini, di medan perang, orang-orang kedua belah pihak sudah bercampur aduk. Kalau mereka menembak, kemungkinan besar akan melukai orang-orang mereka sendiri. Nick melihat orang-orang yang memakai sarung tangan putih dan kain merah maju dengan posisi bersilangan, situasinya sangat kacau. Sial, kita terlambat. Sial, maju, semuanya maju. Pada saat ini, lagi-lagi terdengar suara orang lain yang membuat Nick membeku di tempat. Nick pun segera menoleh untuk melihat ke asal suara. Dia melihat seorang pemuda berkepala botak dengan bekas luka panjang di wajahnya. Orang itu berlari ke medan perang dengan penuh semangat. Pemuda ini mengenakan seragam militer angkatan darat dan sepatu bot militer hitam yang mengkilap. Sosoknya terlihat sangat berwibawa. Kepala botak itu terlihat sangat mencolok. Hanya melihat sekilas saja Nick langsung mengenali orang ini. Sebelumnya, orang ini pernah mengendarai mobil dan menghancurkan pintu Maple Rain Real Estate. Dia seorang diri menjatuhkan sejumlah besar penjaga keamanan, lalu pergi ke kantor paling atas untuk berbicara dengannya. Betul sekali, orang ini adalah Chris Nagasan yang bergegas kembali dari segitiga emas tadi malam. Belum terlambat, waktumu pas sekali, masih sangat seru, nih. Mario juga muncul, dia tertawa terbahak-bahak lalu bergegas maju. Bab 950 merayakan kepulangan kita. Kak Valentino, nanti kita pelan-pelan bernostalgia. Hari ini, biarkan Kotano yang dinodai darah merayakan kepulangan kita. Setelah berteriak, Chris menyerang kerumunan dengan kukri di tangannya. Jumlah orang yang ikut di belakang Chris dan Mario sangat banyak, jumlahnya lebih dari ke-500. Selain itu, orang-orang ini seolah-olah sudah membuat janji dengan Regi dan yang lainnya, ada kain biru yang terikat di lengan mereka. Di kain mereka, tertulis kata Tino yang sangat mencolok. Dalam sekejap, sisi merah dan biru berkumpul bersama dengan kumpulan sarung tangan putih di tengah. Mereka pun kembali bertarung bersama. Tak ada seorang pun yang tidak ketakutan saat melihat adegan ini. Tino dan Lan, dua kata ini lagi-lagi memasuki hati orang-orang. Dengan bergabungnya sejumlah besar ahli bela diri dan Chris dari kota Vero, orang-orang di pihak Nick semakin terdorong mundur dan tidak bisa melawan. Bahkan ada banyak orang yang ketakutan sampai langsung membuang senjata mereka dan melarikan diri. Pihak lawan membuang senjata mereka. Mereka benar-benar kalah dan sama sekali tidak bisa bertarung lagi. Hati Valentino yang sedari tadi serasa diremas pun akhirnya lega setelah melihat adegan ini. Dia ingin menggunakan cara ini untuk menghapus semua dendam dalam hatinya. Namun, dia tidak ingin menyakiti orangnya sendiri. Valentino melihat ke depan, dan tiba-tiba berkata sambil menghela napas panjang. Lihatlah, Len merah dan Tino biru bersatu lagi. Angel melangkah maju dan perlahan meremas tangan Valentino. Melihat pakaian Valentino yang kumal dan bagian wajahnya yang memar, hati Angel terasa sakit sekali. Awalnya, dia merasa kesal karena kedatangan Valentino yang terlambat. Namun, kekesalan di hatinya segera sirna saat melihat kondisi Valentino yang seperti ini. Valentino bukannya tidak ingin pulang, tapi masih ada banyak hal penting yang harus dia lakukan. Kalau bukan karena usahanya selama beberapa waktu ini, Valentino sama sekali tidak akan punya kekuatan seperti ini untuk menghancurkan Nick. Tuan muda Valentino, Kotano pasti akan kembali dibersihkan setelah perang hari ini. Perusahaan atas nama Nick akan gulung tikar. Ekonomi Kotano mungkin akan turun secara signifikan, ujar Hendrik pelan. Valentino mengangguk pelan. Dia tentu saja sudah memikirkan hal ini. Hanya saja dia tidak khawatir sedikit pun. Kotano adalah wilayah miliknya, mana mungkin hancur semudah itu. Bagaimana mungkin orang yang fokus mengembangkan bisnisnya seperti Alvin dan yang lainnya mengembangkan bisnisnya dengan sia-sia? Pak Hendrik tidak perlu khawatir. Dengan satu perintah Tuan Valentino, Asosiasi Valentino Empire bisa menyediakan dana ratusan triliun. Jangankan memulihkan kota Nio, mau membuat kota baru saja tidak akan sulit. Alvin, Andreas dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Mereka semua sangat antusias dan bersemangat.
Mereka tidak bisa maju dan bertarung habis-habisan seperti Chris dan yang lainnya. Namun, mereka sangat menguasai segala hal soal uang dan bisnis. Tim yang kuat harus memiliki talenta dari semua aspek yang bekerja sama untuk membangun tim yang lebih kuat. Chris dan kawan-kawan mewakili kekuatan, sedangkan mereka adalah uang yang dimiliki Valentino. Ada uang, ada kekuatan, untuk apa takut akan gagal? Kembali ke kota Neo dan memulihkan asosiasi Valentino Empire hanyalah permulaan. Pada saat ini, suara pertempuran berangsur-angsur berkurang. Pertarungan adalah ketika kekuatan kedua belah pihak tidak jauh berbeda, jadi yang menang adalah pemberani yang tidak takut pada kondisi seburuk apapun. Namun, situasi saat ini adalah pihak Nick kalah telak. Anak buah Nick masih bisa dibawa untuk pergi makan dan senang-senang. Tapi ketika tiba saatnya untuk menyumbang darah dan keringat, mereka tidak akan mengorbankan nyawa mereka untuk Nick. Orang-orang ini ketakutan saat melihat Chris dan pasukannya yang seperti serigala. Akhirnya, setelah melihat Chris membunuh seorang pemuda dengan senjata kukrinya dalam satu kibasan, mereka langsung ketakutan. Gila! Cepat lari! Aku belum mau mati. Cepat lari! Valentino sudah kembali, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dalam sekejap, ribuan anak buah Nick melempar senjata mereka dan mulai melarikan diri. Mereka terlihat sangat menyedihkan. Pada saat ini, mereka sangat berharap orang tua mereka melahirkan mereka dengan 8 kaki agar bisa berlari lebih cepat. Ada yang terpeleset dan jatuh, salju pun memenuhi mulutnya. Akan tetapi, tidak ada yang peduli dengan hal ini. Mereka yang terpeleset langsung berdiri lagi lalu berlari dengan tergesa-gesa. Nick tampak sangat marah. Dia tiba-tiba menarik pistol dari pinggangnya lalu melepaskan beberapa tembakan ke arah kerumunan orang-orang. Dor, dor, dor! Peluru berterbangan mengenai beberapa orang. Bawahan-bawahannya itu langsung berteriak kesakitan sambil menekan luka di tubuh mereka. Darah yang mengalir membuat salju di sekitarnya meleleh dan mewarnai sekitarnya dengan warna merah. Begitu senjata api digunakan, maka masalah ini sudah berubah. Berarti, masalahnya sudah naik tingkat, sudah bukan waktunya untuk saling membunuh dengan senjata tajam. Chris, Kasman, Reggie dan yang lainnya perlahan-lahan berhenti bertarung dan melihat ke arah Nick. Namun, meskipun mereka berhenti, tidak ada rasa takut di mata mereka. Senjata api seperti ini bukanlah hal yang tidak pernah dilihat Chris dan yang lainnya. Sambil memegang pistol di satu tangan, Nick tiba-tiba mengambil 2 langkah ke depan lalu menendang gumpalan salju. Sambil menodongkan pistol, Nick menggertakkan giginya dan berteriak marah. Tommy, jangan pikir kamu bisa menguasai semuanya hanya dengan kembali membawa beberapa orang ini. Ada 200 prajurit keluarga Wijaya di belakangku. Masing-masing dari mereka memegang pistol mitralyur. Kalau kamu hebat, ayo maju. Pada saat ini, ekspresi Nick benar-benar sangat arogan. Di negara Nagon, di mana pengendalian senjata api sangat ketat, Nick memiliki senjata api. Jadi, tidak peduli berapa banyak orang di depannya, dia tidak takut. Karena di sini tidak sembarang orang bisa memiliki senjata api. Kota Kamer keluarga Wijaya memiliki lisensi senjata, tapi tidak berarti Tommy juga memilikinya. Makanya, Nick tidak takut sama sekali. Krak! Krak! Begitu Nick selesai bicara, pasukan keluarga Wijaya di belakangnya ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan pistol mitralyur berwarna hitam dan menarik pengamannya. Mulut pistol terangkat dan ditujukan pada Chris dan yang lainnya. Gila! Aku sudah bosan memainkan mainan sampah seperti pistol mitralyur ini. Kamu pikir aku tidak punya senjata? Chris si kepala botak memaki sambil menunjuk dan mengumpat Nick. Sikapnya yang barbar ditambah dengan kepalanya yang sangat terang. Bahkan ada beberapa gumpalan salju di atasnya, membuat Mario yang berada di sampingnya tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kamu jangan sok hebat. Di negara Nagon, kalaupun kamu memiliki senjata, memangnya kamu bisa membawanya masuk? Nick sama sekali tidak percaya. Nada bicaranya penuh dengan penghinaan. Chris tertegun sejenak, lalu menggosok telapak tangannya dan berkata, Aku paling tidak bisa menoleransi sikap sombong dan kasar seperti ini. Mario, bawakan senjataku. Mario pun menarik Chris, lalu mengedipkan mata dan berbisik. Begitu kita menggunakannya, masalahnya akan meningkat lagi, kita harus pikirkan dampaknya. Chris ragu-ragu sejenak lalu mengangguk. Dia menggertakkan giginya dan berusaha menahan diri. Di negara Nagon, Nick dan yang lainnya tidak melanggar hukum kalau membawa senjata. Namun Chris dan yang lainnya bisa membawa beberapa senjata api saja sudah sangat susah. Kalau sampai mereka menggunakannya, maka pasti akan menarik perhatian orang-orang di atas sana. Kalau bukan terpaksa, mereka tidak boleh menggunakannya. Bab 951 apa yang